Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus menetapkan status siaga 1 untuk seluruh wilayah Suriah sebagai respons meningkatnya eskalasi konflik bersenjata. KBRI pun telah menggelar pertemuan virtual dengan WNI di Suriah untuk menyampaikan rencana evakuasi. Kemenlu menyebut status siaga 1 telah ditetapkan ke seluruh wilayah Suriah untuk merespons eskalasi situasi di negara ini. Sebelumnya status siaga 1 hanya untuk beberapa provinsi. KBRI Damaskus juga telah memberitahu rencana kontingensi dan evakuasi kepada masyarakat Indonesia di Suriah. Menurut data Kemenlu, ada 1.162 warga negara Indonesia di Suriah. Dalam pers rilis yang diterima Kompas TV beberapa waktu yang lalu, Kemenlu menjelaskan bahwa pada 7 Desember 2024 menindaklanjuti penetapan siaga 1 Kemlu dan KBRI Damaskus telah melakukan pertemuan virtual dengan masyarakat Indonesia di Suriah. Tujuan pertemuan itu memberikan briefing situasi keamanan terakhir dan briefing langkah kontingensi termasuk evakuasi, kata Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Hartio Harmoko. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol lolos dari upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Parlemen Korea Selatan buntut pengumuman darurat militer yang diumumkan Yoon Suk Yeol beberapa hari lalu. 성립되지 않았음을 선포합니다. Parlemen Korea Selatan gagal meloloskan mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol lantaran tidak terpenuhinya syarat quorum karena sebagian anggota parlemen dari partai penguasa menolak memberikan suara. Pemimpin partai oposisi Korea Selatan mengatakan jika partainya akan mengupayakan pemungutan suara ulang untuk mosi pemakzulan Yoon Suk Yeol. Sementara itu gagalnya pemakzulan Yoon membuat banyak warga Korea Selatan kecewa. Warga berpendapat Presiden Yoon harus mundur untuk bertanggung jawab atas apa yang dia buat. Politik Korea Selatan tengah gonjang-ganjing pasca Presiden Yoon membuat kontroversi dengan memberlakukan darurat militer karena frustasi dan ingin mengalahkan pihak oposisi yang mengendalikan parlemen. Tak beberapa lama Yoon tiba-tiba mencabut status darurat militer dan meminta maaf. Buntut peristiwa ini gelombang demo besar-besaran terjadi di Korea Selatan. Massa dari berbagai elemen menuntut Presiden Yoon Suk Yeol mundur dari jabatannya. Hal ini menyusul pengumuman yang disampaikan Presiden terkait darurat militer. 존경하는 국민 여러분. 저는 어제 밤 11시를 기해 Saudara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kunjungannya ke Prancis. Kunjungan ini dalam rangka pembukaan kembali Katedral Notre Dame. Pertemuan yang dilakukan di Istana Kepresidenan ini juga diharapkan bisa menjaga dukungan dari Trump untuk Ukraina dari invasi Rusia. Trump sendiri menjanjikan akan mengakhiri perang di Ukraina dengan cepat, namun belum menjelaskan bagaimana caranya. Hal ini meningkatkan kekhawatiran di Kiev tentang ketentuan seperti apakah yang nantinya akan disampaikan dalam negosiasi mendatang. Invasi Rusia terhadap Ukraina masih terus terjadi. Pada Jumat 6 Desember lalu, sejumlah mobil dan bangunan terbakar dalam serangan Rusia ke wilayah Zaporizhia, Ukraina. 10 orang dikabarkan tewas, sementara 24 orang lainnya terluka. Serangan ini juga mengakibatkan putusnya aliran listrik di sebagian area di wilayah ini. Bos asuransi Brian Thompson tewas ditembak di depan sebuah hotel di New York, Amerika Serikat pada Rabu malam. Pelaku penembakan masih buron.
Peristiwa penembakan Brian terekam CCTV. Dalam rekaman itu tampak Brian yang sedang berjalan seorang diri dibuntuti oleh pelaku. Pelaku tiba-tiba menembak Brian dari belakang. Pelaku penembakan kini masih dalam pengejaran. Diperkirakan pelaku telah melarikan diri keluar kota New York. Belum diketahui motif penembakan ini, namun polisi menyebut jika penyerangan pada Brian ini sudah direncanakan oleh pelaku. Peningkatan pengamanan eksekutif menyusul pembunuhan CEO United Healthcare. Sejumlah perusahaan di Amerika Serikat meningkatkan keamanan dan bahkan menghapus foto eksekutifnya dari website menyusul penembakan mati seorang bos perusahaan asuransi kesehatan di New York. Penembakan ditengarai termotivasi dendam karena pelurunya bertulis slogan anti perusahaan asuransi kesehatan. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari New York. Pembunuhan CEO United Healthcare, Brian Thompson, di kawasan Midtown Manhattan mengejutkan warga New York. We were over here working in the University Club Hotel, and then we were outside, and we heard some shots rang off, and then we ran over here, and police were here in seconds. United Healthcare adalah perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 1,7 juta dokter dan tenaga kesehatan dan melayani lebih dari 52 juta orang. It highlights the vulnerability of top executives. Brian Thompson wasn't even in the news that much. It's not like he was a celebrity executive, but certainly well known and well respected. You know, we're seeing reports come out at the end of this year about the number of senior executives choosing to leave industry these days. And I think this type of vulnerability, this type of attack, leaves a lot of top executives rethinking, are these positions worth it? Usai penembakan, markas United Healthcare di Minnesota mendapat penjagaan ketat. CEO United Healthcare ditembak pada pagi hari ketika sedang berjalan menuju Hotel Hilton di Midtown Manhattan ini untuk menghadiri konferensi yang diadakan oleh perusahaannya kepada para investor. Dalam konferensi ini seharusnya CEO menyampaikan pidato kunci sekaligus memberikan proyeksi masukan atau pemasukan dari perusahaan pada tahun 2025 yang melampaui perkiraan semula. Keterangan kepolisian New York yang dikonfirmasi rekaman kamera security menunjukkan Brian Thompson berjalan sendirian tanpa pengawal saat ditembak. I've seen some really good executive protection details, especially with events like this when they bring either a board together or a lot of executives come together where it's going to be known. That's one of the key figures. When you have an executive, is their picture out there? How do they advertise on social media or something like that? Kejadian di New York diperkirakan membuat perusahaan-perusahaan besar mempertimbangkan kembali pengamanan para eksekutif teratas. I do a lot of security assessments for companies. One, if they have security, I see if that security is actually providing what they should be doing. Should it be tailored in a different manner? I've had CEOs tell me, well, I have 2 security guys, but they're in the office with me, which is really hard to get in. But at night when I'm alone, I don't have security. Menyusul penembakan di New York, United Healthcare mencopot foto para pimpinannya dari website resminya. Demikian pula Aetna, perusahaan asuransi kesehatan lain yang dimiliki jaringan farmasi CVS. Perusahaan asuransi telah lama menjadi sasaran kemarahan konsumen karena demi penurunan ongkos usaha sering menolak permohonan pembayaran dari pasien. Dari kota New York, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pabrikan mobil Jaguar meluncurkan mobil listrik tipe Zero dengan desain futuristik. Mobil ini diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 700 km. Pabrikan mobil mewah asal Inggris Jaguar memperkenalkan prototipe terbarunya tipe Zero di Miami, Amerika Serikat. Mobil desain futuristik dengan konsep EV ini diklaim mampu menempuh jarak 770 km dalam daya baterai penuh. Bagian unik lainnya dari Jaguar tipe Zero adalah pada bagian belakangnya yang tidak lagi menggunakan kaca, melainkan panel yang menyatu dengan bodi. It doesn't follow any electric vehicle
conventions. It's got a very long bonnet. It's got beautifully sculpted rear haunches. It's got a fantastic stance. And then as you walk round it, you see details that represent the values of Jaguar in terms of its symbolism, what we call the strike through, the lines at the back. Mobil Jaguar tipe 00 akan diproduksi pada akhir tahun 2025 mendatang. Mobil ini akan dijual dan dipasarkan pertama kalinya di Inggris. Informasi usai jeda, masih soal informasi mancanegara akan hadir usai jeda.